Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Selvia Karyani. Saya dari STIE Triguna Bogor cabang Gunung Putri dengan nomor induk mahasiswa MA 195048. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemahaman balance scorecard. Di slide pertama ada pengertian balance scorecard. Balance scorecard adalah suatu mekanisme sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi dan strategi ke dalam tindakan yang nyata di lapangan. BSC juga salah satu alat manajemen yang terbukti telah membantu banyak perusahaan dalam mengimplementasikan strategi bisnisnya. Di slide selanjutnya ada alasan kenapa balance scorecard sangat direkomendasikan. Karena dengan balance scorecard, maka strategi bisnis plan yang sifatnya strategis dapat diterjemahkan dan dipetakan menjadi lebih rinci, sehingga harmoni organisasi menjadi lebih balance dan powerful dalam mengeksekusi strategi perusahaan. Lahirnya balance scorecard. Balance scorecard dikembangkan oleh Robert S. Kaplan dan David Van Noten, diterbitkan pada Harvard Business Review pada tahun 1990. Pertama kali diperuntukkan sebagai alat manajemen kinerja atau performance management sebagai alternatif terhadap konsep MBO, Management by Objective. Selanjutnya ada evolusi balance scorecard. Sampai saat ini, BSC sudah berevolusi menjadi 3 generasi. Generasi pertama adalah sebagai performance management tool. Generasi kedua, balance scorecard berevolusi menjadi sebuah strategi manajemen dan strategi mapping tool. Generasi ketiga, balance scorecard berevolusi menjadi sebuah multi-bisnis strategi dan alignment tool. Selanjutnya ada tujuan scorecard. Pada generasi pertama, balance scorecard framework masih berbentuk kotak-kotak seperti sebuah kartu, dan biasanya dalam setiap kotak akan berisi nilai-nilai target atau skor. Itulah kenapa dinamakan scorecard. Bertujuan untuk menyeimbangkan target finansial dan target non-finansial, dan mengkomunikasikan bahwa baik target finansial maupun non-finansial memiliki peran yang sama penting. Itulah kenapa disebut balance. Prinsip dasar balance scorecard. Yang pertama adalah alat untuk menerjemahkan strategi menjadi program kerja. Yang kedua, mengintegrasikan semua strategi dalam perusahaan. Yang ketiga, menentukan indikator kesuksesan organisasi. Yang keempat, mengkomunikasikan strategi kepada seluruh karyawan. Yang kelima, mengendalikan pelaksanaan strategi perusahaan. Pada gambar ini menjelaskan sedikit mengenai sistem manajemen balance scorecard. Yang pertama ada perencanaan strategi, kemudian kerangka BSC tahun demi tahun, dan semua kegiatan strategik terpadu. Bagaimana kita mencapai visi, evaluasi periodik, bagaimana kita menjalankan atau mengeksekusi strategi. Yang terakhir, visi, kondisi yang diinginkan. Berikut juga ada syarat penyusunan balance scorecard. Yang pertama visi, yang kedua misi, yang ketiga value system, strategi bisnis, struktur organisasi, dokumen proses bisnis, dan job desk. Yang terakhir ada dukungan top management. Selanjutnya juga ada perspective balance scorecard. Yang pertama financial perspective, customer perspective, internal process perspective, dan earn and grow perspective. Jadi kesimpulannya, balance scorecard merupakan sebuah alat manajemen yang mudah dipahami karena cukup simpel. Bisa dikembangkan dan bisa dikombinasikan dengan alat manajemen lainnya.